warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Insyaallah pagi ini kita bahas tentang apa, Bu? Iya, hila. Ibu tahu apa hila? Agama. Hila sepertinya sudah masuk bahasa Indonesia. Berkilah, ya kan? Ada bahasa Indonesia berkilah, berkelit, ngeles, nyari selamat. Apalagi dia yang begitu-begitu, tahu maksudnya kan? Jadi sebetulnya dia salah tapi nggak ngaku salah, ngeles, membikin kesan dia benar. Itu namanya hila. Dan pertama kali terjadi hila ini di hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari ketika di situ, ya, di pantai itu, mereka berada di pantai. Ikan melimpah ruah, luar biasa. Sementara hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hampir nggak ada ikan. Begitu hari Sabtu, ikan luar biasa. Padahal mereka dilarang oleh Nabi Musa dilarang oleh Allah tentunya lewat Nabi Musa untuk mencari ikan di hari Sabtu. Ini ujian, ini godaan, dan mungkin ibu sering mengalami seperti itu, ya. Pas lagi nggak puasa, Senin, Kamis atau apa, nggak ada yang ngajak makan. Begitu puasa Senin atau Kamis, banyak yang ngajak makan. Ini godaan, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mereka tidak mancing, ngejar-ngejar ikan di hari Sabtu itu, enggak. Tapi tapi pasang perangkap. Jadi mereka bikin cara supaya ikan itu bisa masuk ke perangkap itu dan nggak bisa keluar lagi. Padahal hari itu yang namanya nyari ikan adalah mancing, ngejar-ngejar dan seterusnya. Bukan pakai cara seperti itu. Padahal menurut ibu sama apa beda? Iya, sama aja, ya kan? Sama-sama nyari ikan. Mau pakai pancing, mau pakai jala, mau pakai perangkap, intinya hari Sabtu itu tidak boleh ngapa-ngapain dalam rangka supaya dapat ikan. Ya. Nah, mereka pikir bikin perangkap itu nggak seperti mancing, ngejala. Nah, ini yang disebut dengan hila. Hila. Ada nggak
yang begitu sekarang? Ada, nanti kita bahas satu persatu contohnya ya. Ada. Berarti ini mengikuti sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk dari orang-orang bangsa terkutuk, bangsa al-maghdubi alaihim, yaitu Yahudi. Ibu tahu akibat perbuatan mereka jadi apa? Iya, kera dan babi. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, Allah biarkan. Sampai pada satu ketika, mungkin jam-jam segini nih, waktu-waktu duha, waktu di mana pasar sudah ramai, tempat-tempat keramaian pada ngumpul, rumah-rumah sudah terbuka. Hari itu mungkin waktu-waktu duha seperti ini sepi. Pintu, jendela masih pada tutup. Oleh karena itu, beberapa orang yang sudah keluar rumah penasaran. Maka diintiplah ke dalam rumah. Ini pada ngapain rumah-rumah kok belum ada yang keluar, kok sepi jam segini? Begitu dilihat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata di dalam rumah itu sudah nggak ada orang, yang ada kera dan babi. Yang muda-muda menjadi kera, yang tua-tua menjadi babi. Kecuali yang tidak ikut-ikutan mencari ikan di hari Sabtu itu dengan cara hilah tadi. Ya. Berubah wajahnya, rambutnya, kakinya, tangannya, dan seterusnya menjadi kera dan babi. Kecuali matanya tetap mata si A, si B, si C, si D. Oleh karena itu mengenalin, kalau teman dekat kan ngenalin ya, ini matanya si Anu, matanya ini si Anu, ini si Anu, ini si Anu. Luar biasa. Itu pernah terjadi entah berapa ribu tahun yang lalu. Dan diabadikan dalam Al-Quran kisahnya. Kalau tidak diabadikan, ya tentu Rasul dan para sahabat kita semua nggak akan tahu. Kita tahu karena diabadikan. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan atau bernasib seperti Yahudi, maka jangan pernah hilah, berkelit, ngeles, cari pembenaran, seolah-olah berada dalam kebenaran. Ya, padahal itu dosa, padahal itu haram. Mari kita lihat contoh. Ya. Ketika ibu mau umroh, atau haji, sudah melewati mikot, harus apa? Harus sudah memakai pakaian ihram, gitu ya. Laki-laki ya. Kalau wanita, ibu-ibu sudah melewati mikot itu, sudah tidak boleh pakai cadar. Kalau laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit. Tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakai celana, jaket, jas, pokoknya yang berjahit.
Yang berjahit yang membentuk tubuh. Celana, baju itu kan berjahit dan membentuk tubuh. Beda dengan anduk. Anduk atau pakaian ihram lah ya, ujungnya itu dijahit biar benangnya nggak kemana-mana. Boleh apa tidak? Boleh. Kan tidak membentuk tubuh. Jahitannya itu bukan dalam rangka membentuk tangan, kaki supaya tangan, kaki bisa masuk ke situ, bukan. Gitu ya. Sementara ibu tahu, kalau kita dari Indonesia kemudian mendarat di Madinah dulu dah. Mendarat di Madinah, sudah melewati mikot belum? Belum. Maka aman. Nanti dari Madinah mau ke Mekah, melewati tempat yang bernama Dzulhulaifah atau sering disebut Bir Ali, itulah mikot. Kalau mendarat di Madinah. Kalau mendarat di Jeddah, dari Jakarta, mau dari Soekarno-Hatta, mau dari Aceh, mau dari Jogja, mau dari manapun, mendarat di Jeddah, sudah melewati mikot belum? Sudah, iya, namanya Yalamlam. Maka diumumkan oleh pilotnya kan, bahwa sebentar lagi, sejam lagi kita akan melewati mikot. Bagi yang mau umroh silahkan bersiap-siap ya, dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Dan itu yang tidak hilang, itu yang benar. Maka begitu pilot sudah mengumumkan, ya udah siap-siap. Yang laki-laki memakai pakaian ihram, dan nanti ketika lewat mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Kemudian terus labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, terus ya, diulang-ulang tidak dihitung sampai melihat Ka'bah, berhenti bertalbiyah setelah melihat Ka'bah. Nah, banyak saudara kita karena mungkin enggak mau repot pakai pakaian ihram di pesawat, ya, bilang begini, udah, kita niat umrohnya nanti kalau sudah sampai Jeddah, kita baru niat umroh. Atau ada lagi yang nanti kalau sudah sampai Madinah, kebetulan jadwalnya itu dari Jeddah ke Madinah dulu, nggak langsung Mekah. Di Madinah kan nggak mungkin sejam 2 jam, ya, pasti 3 hari, 4 hari, bisa 5 hari. Mosok berhari-hari memakai pakaian ihram, repot banget ya kan? Ya salah sendiri, kenapa nggak langsung Mekah? Kenapa dari Jeddah ke Madinah dulu? Ya kan? Nah, mereka bilang begini, nggak apa-apa. Kita niat umroh nanti setelah sampai Madinah, baru niat umroh. Hilah bukan Bu? Jelas ini hilah. Emang kemarin-kemarin naik pesawat, beli tiket, daftar di travel, niatnya mau apa? Iya, emang niatnya mau bisnis. Kalau niatnya mau bisnis atau niatnya memang ada tugas di Madinah atau Jeddah, mungkin. Kan banyak ya yang kerja di Jeddah. Ya sudah, niatnya memang mau kerja. Sampai Jeddah, umrah dah. Atau besoknya umrah, betul. Kan udah niat dari sini. Itu bagian dari hilah. Jadi ngakalin dalil. Mirip-mirip Yahudi tadi.
Gimana caranya dapat ikan tapi seolah nggak nyari ikan? Nah, hati-hati nih, banyak travel yang seperti itu. Ya, ngakalin, berani dengan dalil. Ya, banyak yang ngakalin dalil seperti ini. Saya pernah lihat ya, mungkin ibu pernah lihat, malam satu Syawal dorong-dorongan beras. Nah lihat, beras 2,5 kilo atau 3 kilo ya, dorong sana, dorong sini, dorong sana, dorong sini, begitu. Ini hilang sama. Jadi begini, misalnya keluarga saya 10, kan 3 kilo atau 3 liter kali 10 kan lumayan, ya kan? Nah itu kan yang tidak gila ya, sami'na wa ata'na. Ini diakalin sama kiainya, udah 3 liter aja, 3 liter aja cukup buat 10 orang. Caranya gimana? Caranya begini, beras ini dari bapak kasih ke saya kan fakir miskin gitu. Kasih saya, udah berarti 1 ya. Nanti saya kasih ke bapak lagi, nanti saya kasih ke bapak lagi, berarti kan punya bapak yang 3 liter itu. Nanti sama bapak kasih ke saya lagi, dorong 2 kali, berarti udah 2, ya kan? Nah saya balikin lagi ke bapak, ya terus sampai 10 kali, dorong-dorongan gitu, ya. Ini bisa ketemu akal seperti itu, ya. Siapa lagi kalau bukan setan, bukan iblis, ya. Mereka ngakalin dalil supaya bisa selamat, supaya tidak dosa. Nggak bayar zakatul fitri kan dosa besar, tapi cuman 3 liter, padahal mestinya 30 liter, kurang 10 keluarganya. Itu hilang. Lihat para sahabat itu kalau sudah dikatakan haram, titik, udah nggak nyari-nyari celah. Namanya laki perempuan nggak boleh bersentuhan, walaupun meruqyah, ini cari-cari celah, ya. Pakai kaos tangan, ya kan? Pakai kain dibungkus, disentuh untuk meruqyah. Ini sama, ini hilang. Mestinya kaum muslimin itu mengikuti Rasul dan para sahabat yang terbaik. Pokoknya kalau sudah ada perintah, kalau sudah ada larangan, yang keluar dari mulut adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kami dengar, kami taati ya Allah, ya Rasulullah. Begitu. Walaupun berat sekali. Ibu mungkin masih ingat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini berat sekali bagi para sahabat. Ibu faham maksud ayat tadi? Wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun keburukan yang engkau tampakkan, aw tukhfuhu, atau engkau sembunyikan, mau ditampakkan, mau sembunyikan, Allah akan hisab, Allah bikin perhitungan, Allah tulis. Para sahabat merasa berat sekali dengan ayat ini. Ya bayangkan, membatin keburukan sekecil apapun di hati, itu ditulis sebagai dosa. Berat sekali. Maka mereka datang kepada Nabi dengan berlutut, dengan mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal amal. Ya Rasul, selama ini kami dibebani amal. Tidak berzina, insya Allah kami sanggup. Tidak minum khamar, insya Allah kami sanggup. Salat, insya Allah kami sanggup. Saum, insya Allah kami sanggup. Nah ini, disuruh menjaga hati supaya tidak ada kotor sedikit pun. Kalau ada, Allah tulis. Pula Nabi menasihati, kalian jangan seperti orang-orang Yahudi.
Orang Yahudi mengucapkan apa kalau berat? Sami'na wa asoyna. Itu ucapan orang-orang Yahudi ketika ada perintah dari nabinya dan perintah itu berat. Sami'na wa asoyna. Kami dengar tapi kami nggak mau taat. Beliau menasihati, ucapkan oleh kalian sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah, karena yang nyuruh Nabi, maka para sahabat serempak mengucapkan sami'na wa ata'na walaupun berat. Nggak selang lama ayat itu dihapus, istilahnya mansukh. Okay. Kita belum belajar ya nasih mansukh ya. Nanti kita belajar apa itu nasih, apa itu mansukh. Jadi ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang salah satu jenis mansukh, yaitu ayatnya masih ada tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Jadi setelah turun ayat berikutnya, ayat ini sudah tidak berlaku. Adapun karena sering baca, ini akhir-akhir surat Al-Baqarah, ya kan? Nah, apa yang memansuh ayat itu, yang nasih? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan turunnya ayat ini diampuni. Jadi kalau ibu ketemu orang pertama kali jelek banget, udah pesek, hitam, pokoknya jelek lah. Ibu dalam hati bilang, jelek amat. Oh, istrinya cakep amat, dia jelek amat, dalam hati ya, nggak di mulut. Sudah dosa belum? Belum. Kalau karena udah dihapus ayat tadi, udah mansukh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban yang di luar kesanggupannya. Tentu nggak sanggup. Masa jelek banget kita dalam hati bilang cakep amat, bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Hati itu pasti jujur, nggak mungkin bisa bohong. Kalau mulut iya, ya cakep amat, ditimbang-timbang cakep amat, padahal jelek, ya. Mulut bisa bohong, hati nggak bisa. Oleh karena itu, ketika ibu punya di dalam hati, belum ke mata, belum. Kenapa? Karena ayat tadi sudah mansukh. Ya. Dan begitulah para sahabat. Begitu turun ayat, makin ringan. Turun ayat lagi, makin ringan. Turun ayat lagi, makin ringan. Beda dengan Yahudi itu begitu turun ayat makin berat, turun ayat makin berat, turun ayat lagi makin berat, karena mereka banyak tanya, banyak omong, bukannya langsung diamalkan. Idbahu baqaratan, sembelihlah sapi betina. Kan enak sekali, ringan sekali, ya kan? Sapi betina dengan sapi jantan, mahalan mana? Mahalan jantan, ya kan? Hewan itu rata-rata yang mahal yang jantan, gitu. Makanya murah sekali sapi betina. Barangkali 2 langkah, 3 langkah dari rumah sudah ketemu, sudah dapat. Atau bahkan mungkin punya sendiri sapi betina. Tapi dasar Yahudi bukannya langsung sami'na wa ata'na, cari sapi betina disembelih, pakai nanya, ya. Yang sudah tua apa yang masih muda? Karena ditanya, Nabi Musa memohon kepada Allah, ada jawaban, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Udah mulai sulit nih, ya kan? Sedang kan? Nanya lagi warnanya apa, nanya lagi yang sudah buat kerja apa belum, dan seterusnya. Akhirnya menjadi berat seberat-beratnya. Itulah Yahudi. Turun ayat semakin sulit, turun ayat semakin sulit. Beda dengan para sahabat. Kenapa? Yaitu
Yahudi itu semangatnya bukan semangat taat, tapi semangat berkilah. Sebagaimana pembahasan kita, maka janganlah kita kaum muslimin ikut-ikutan Yahudi. Ini dimatiin aja bisa. Ya, kita ambil contoh lain. Ya. Kalau tidak salah, kita pernah bahas di majelis ini tentang beberapa contoh. Ya. Pinjam uang 100 juta, kembali 110 juta, tanda tangan. Ya, riba apa tidak? Ya, jelas riba. Jelas sekali riba. Nah, mereka berpikir begini, gimana caranya supaya pinjam 100 juta, kembali 110 juta, tapi tidak riba. Ya. Para sahabat tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi yang berpikir seperti itu Yahudi. Dan orang-orang yang ketularan mental Yahudi. Ibu, tahu caranya? Pernah dengar caranya? Banyak. Intinya begitu. Pinjam 100 juta, kembali 110 juta, tapi kesannya tidak riba. Admin ya? Bisa seperti itu, tapi kayaknya admin gede banget ya, 10 juta, ya kan? Kalau cuma biaya admin. Ya. Iya, diberi nama bagi hasil, tapi namanya doang. Ya, jadi Pak, 10 juta ini bukan bunga, tapi bagi hasil. Ya, kalau di bank-bank konvensional kan mereka bilang ini bunga, riba. Nah, kalau bank kami ini bank syariah, kami nggak kenal riba, kami nggak bermain riba, dosa besar sekali. Orang riba terkecil dosanya seperti apa? Anak menzinai ibunya, kayak apa itu? Maka kami nggak pakai riba, kami nggak pakai bunga. Jadi yang 10 juta itu kalau di kami bukan bunga, tapi apa? Bagi hasil. Tapi minjemnya 100 juta juga, iya. Kembalinya 110 juga, iya. Selama 3 tahun juga, iya. Tapi bukan riba, bukan, bagi hasil. Apa coba? Iya, yusammunaha bighairi ismiha. Memberikan nama dengan yang bukan namanya. Kalau begitu bisa aja, Dek, ada perempuan cantik ya, Dek. Mulai sekarang kita suami istri ya. Ya, boleh Pak, boleh. Ya, udah suami istri. Ya. Saudara-saudara, saya sama dia mulai sekarang suami istri ya. Sah nggak? Ya enggak, harus ada saksi, harus ada wali, harus ada ijab qabul, harus ada mahar. Cuma dirubah namanya. Ya. Kalau jujur, Dek, kalau jujur ya, Dek, mari kita zina. Itu jujur. Ya kan? Jujur. Bank-bank konvensional jujur. Ini riba. Pinjam 100 juta, dalam waktu 3 tahun kembalinya 110. Jujur kan? Nah, ini yang bank syariah ini nipu. Ya, ini bukan riba. Ini bagi hasil. Berapa? 3 tahun. 10 juta. Bedanya apa dengan yang tadi? Ya sama persis. Masa akad bisa merubah hakikat? Ya, tadi saya sama perempuan tadi akad dong. Setuju Dek, kita suami istri? Setuju Pak. Akad kan? Berarti bisa merubah. Ya, saksi nggak ada, wali nggak ada. Ya sama dengan ini.
akadnya dirubah. Pak, setuju Pak ya, 10 juta ini bukan bunga ya, setuju? Bagi hasil ya? Iya, bagi hasil. Ya kalau begitu, udah dirubah aja semua, biar jadi halal semua. Nah ini, bank-bank konvensional jujur, ini riba. Ya cuman mereka nggak bilang riba, nggak tahu, ini bunga, ya kan? Nah, sedangkan bank syariah ini nipu. Yang nipu ya, mungkin yang jujur ada, ini yang nipu ya, mengatakan ini bagi hasil, padahal bunga juga. Apa bedanya? Apa ini hilah yusammunaha bi ghairi ismiha ya. Terlalu apa ya, terlalu menggampangkan, terlalu sederhana lah. Nah, ada yang agak keren dikit, ada yang agak cerdik dikit. Bapak pinjam 100 juta ini buat apa? Dijawab oleh si bapak, saya mau buat beli mobil. Gitu. Saya tidak punya uang cash 100 juta, tapi kalau saya nyicil tiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta selama sekian tahun, total 110 juta. Saya sanggup. Ya. Oh gitu. Kalau begitu gini aja, Bapak beli mobilnya ke kami, gitu. Bapak beli mobilnya ke kami, ya. Mobil itu semua orang tahu, di mana-mana harga 100 juta. Bapak beli mobilnya ke kami, berapa harga? 110 juta. Kan dia nyari untung, dapat 10 juta. Nanti Bapak cicil 10 juta, 10 juta, 10 juta selama beberapa bulan, total 110 juta. Ya. Deal Pak, deal. Tanda tangan, tanda tangan. Baru cari mobilnya. Karena kan bank nggak punya mobil, nggak jualan mobil, ya kan? Bank cuman jualan duit, ya kan? Cuman punya duit, kan? Baru cari-cari, dan ini sudah tanda tangan, sudah deal, ya. Intinya sama persis, 100 juta menjadi 110 juta selama setahunan. Halal haram, haram halal, halal haram, iya haram. Mungkin ada yang bantah, haram gimana? Kan ini jual beli. Kan ini jual beli. Namanya jual beli kan suka sama suka, antara minkum. Dia jual mobil, kami beli, harga cocok, cicil dan seterusnya. Yang penting nggak ada denda. Kalau denda kan riba, ya. Haramnya di mana? Iya, haramnya dia melanggar larangan Nabi. Apa? Iya, wala tabi ma laisa indak. Jangan sekali-kali menjual sesuatu yang belum dimiliki. Kan pas deal tadi, si bank sudah punya mobil apa belum? Belum. Haramnya di situ. Maka alangkah baiknya, dan ini sudah jadi jalan keluar, dan insya Allah sudah dilakukan oleh beberapa BMT, ya. Itu punya barang. Kalau bank kan nggak mungkin, ya. Kan ada regulasi bahwa bank tidak boleh punya sektor real. Lah ini penyakitnya di sini.
Coba kalau bank itu punya sektor real, bank jualan mobil, bank jualan perumahan, insya Allah halal sehalal-halalnya. Mau berapa kali bayar, mau harganya berapapun, yang penting mau sama mau. Sayang bank dilarang punya sektor real, ini yang bikin masalah. Sehingga apa? Sehingga tadi ada 3 pihak, gitu ya. Yang punya barang, yang beli, satu lagi yang membiayai. Disitulah yang jadi masalah. Coba kalau 2 pihak saja, insya Allah halal. Ya. Seandainya ada yang belum tahu dalil la tabi' ma laisa indak, jangan kalian menjual sesuatu yang belum kalian miliki, tapi jiwanya jiwa taat. Melihat contoh seperti tadi, nanti beli ke saya ya, harganya bukan 100 juta tapi 110, nanti boleh dicicil, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang mentalnya mental taat, jiwanya ingin taat, takut dosa, dia akan mengatakan seperti ini. Ini sama saja. Pinjam 100 juta, kembali 110, buat beli mobil. Halal apa dosa? Pinjam 100 juta, kembali 110 juta, buat beli mobil. Halal apa haram? Haram. Ya, orang pinjam 100 juta kembali 110. Ya mau beli mobil, beli apapun. Riba. Haram. Ya. Itu kalau orang-orang yang jiwanya jiwa taat. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Maka perlu bantuan dalil. Ada dalil. Alhamdulillah ada dalil. Larangan Nabi, jangan menjual sesuatu yang belum milikmu. Jadi kalau ibu mau jualan, ibu harus punya dulu. Harus punya, bukan harus stok ya. Punya kan nggak harus stok kan. Punya kita masih di pabrik misalnya, belum diantar misalnya. Yang penting itu punya kita. Ya. Kecuali ibu menjualkan, nah tentu boleh. Menjual dengan menjualkan beda. Apa bedanya? Menjual tentu harga berapapun terserah, terserah kita, orang kita yang jual. Kalau menjualkan, iya, Bu, ini saya jual berapa? Pasti kan? Saya boleh jual berapa nih? Namanya juga menjualkan. Ya. Sekian. Atau ya terserah ibu mau dijual berapa. Nanti untuk saya sekian. Boleh. Ya. Iya, menjualkan kan berarti kan tiketnya milik maskapai misalnya kan. Kita ikut menjualkan, dapat upah. Kayak apa misalnya Traveloka itu kan menjualkan ya kan. Tentu Traveloka sudah mendapat izin dari hotel, dari maskapai mau dijual berapa gitu kan. Nggak mungkin tanpa perjanjian ya kan. Gitu. Nah, jangan sampai kita bernasib seperti Yahudi karena kita melanggar hilah tadi. Ya. Karena apa yang menimpa Yahudi akan menimpa kita. Kalau kelakuan kita seperti Yahudi.
Ada nggak di antara umat ini yang akan menjadi kera dan babi? Nah, pernah dengar? Tapi sekarang belum terjadi. Ya. Entah tahun berapa akan terjadi. Mereka ini siapa, Bu? Mereka itu mempunyai 4 ciri. Yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Mereka ini mempunyai 4 ciri. Menghalalkan zina. Mereka menghalalkan sutra. Bagi laki-laki ya. Kalau bagi wanita kan halal. Mereka menghalalkan khamr. Satu lagi, mereka menghalalkan ma'azif. Apa ma'azif? Alat musik. Jadi 4 hal haram ini dihalalkan oleh mereka. Sutra, apalagi tadi? Zina, khamr, satu lagi alat musik. Ya. Yastahilluna al-khirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Mereka ini tinggal di lereng-lereng gunung. Kalau istilah kita sekarang ya puncak, di villa-villa gitu. Kan enak, udaranya adem, segar gitu. Mereka tinggal di situ. Nah, waktu itu mereka sedang pesta, sedang senang-senang. Kemudian datang seseorang untuk satu keperluan. Entah dia tukang apa ya, tukang air, tukang apa mau. Kata mereka, besok aja. Kami sedang sibuk, besok aja kemari. Nah, betul. Besoknya dia ke situ. Ibu tahu apa yang terjadi? Udah nggak ada orang. Ya, mirip seperti tadi. Yang ada kera dan babi. Kera dan babi. Karena mirip-mirip. Ya. Jadi mereka nggak begini. Ya, saya yakin zina itu haram, khamr itu haram, saya yakin. Tapi ya gimana ya? Saya nggak kuat menahan hawa nafsu. Ya, ini dosa besar sekali. Yang tadi menghalalkan. Kata siapa khamr halal, haram? Kata siapa zina haram? Haram itu kalau mau sama mau halal. Kata siapa musik haram? Kata siapa sutra haram? Ya, besar mana dosanya dengan yang pertama tadi? Yang kedua, karena dia berani melawan Allah. Allah dan Rasulnya bilang haram, dia bilang halal. Ini lebih dahsyat. Kalau yang tadi masih mending, dia ngaku, betul saya akui ini haram, tapi saya tidak kuat menahan hawa nafsu. Walaupun ini dosa besar, tapi belum melawan, belum kufur. Ya. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram kan kafir. Nah itu. Jadi semakin jelas apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa apa yang menimpa Yahudi Bani Israel juga akan menimpa kita kaum muslimin kalau kita kelakuannya sama. Ya. Dan waktu itu pernah kita bahas, tidak ada kelakuan Yahudi dan Nasrani yang tidak ada kelakuan Yahudi dan Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Gak ada. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya di antara Yahudi dan Nasrani itu ada yang menzinai ibunya, maka
maka akan ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya. Jadi tidak ada kelakuan Yahudi dan Nasrani yang tidak akan ditiru oleh kaum muslimin. Mungkin satu yang tidak. Apa? Masih ingat? Satu kelakuan Yahudi dan Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Apa? Membunuh para nabi. Itu kan telak itu. Al-Quran menjadi saksi bahwa mereka membunuh para nabi, para rasul. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Bahwa kalian telah membunuh para nabi, para rasul tanpa alasan yang hak. Nah ini tidak, ya, karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, selebihnya semuanya. Ya. Termasuk apa yang mungkin ibu pernah dengar, ya namanya sih bagus, trading ya. Trading kan ya dagang ya. Tapi nggak ada, iya nggak ada barangnya, nggak ada barangnya ya. Jadi beli timah sekian ton gitu per kilo sekian, beri tembaga sekian ton per kilo sekian. Nanti dilihat tuh, oh naik, oh ini naik nih, naik sekilo misalnya 1.000, kan kali sekian ton, jual, ya. Tapi kalau mau diambil tembaganya, mau diambil timah, ya jelas haram, jelas haram. Ini yusammunaha bi ghairi ismiha, memberikan nama dengan yang bukan namanya. Kalau mau jujur, ini namanya apa? Kalau jujur, seperti tadi kan, bank konvensional jujur mengatakan ini bunga, ini riba. Kalau ini, kalau mau jujur namanya apa? Hah? Bukan. Judi. Judi. Jelas itu. Ya. Jelas judi itu. Sifat judi nampak sekali di situ. Nggak ada perdagangan. Masa dagang nggak ada barangnya? Adanya uang doang, barangnya cuma tulisan. Kecuali boleh diambil. Oh, bapak nggak mau jual, bapak mau bawa pulang, nggak, silahkan nih. Siapkan gudang nih 10 ton, 30 ton. Ini nggak boleh. Jadi harus dijual lagi. Dan seperti itu. Dan sifat judinya nampak sekali. Beli jam 12 siang, jam 1 siang dijual. Untung 3 miliar. Nah, sifat judi kan seperti itu. Ya, dan tidak ada barang. Kalau ada barangnya insya Allah halal. Ya. Beda. Saham kan nggak boleh diambil. Ya kalau sahamnya dijual dalam setengah jam, 1 jam, sama haram. Saham itu nggak boleh diambil kecuali setahun, 2 tahun. Karena kita nanam saham, sebetulnya bukan beli ya, nanam saham, taruhlah 1 miliar, uang 1 miliar itu diapain? Diputarkan. Buat beli mobil, buat beli ini. Masa belum diputar udah dijual lagi? Apaan ini? Udah diambil lagi 1 jam, 2 jam, sehari. Gimana mau mutarnya? Ya, saham yang betul-betul saham halal. Saham yang di pasar saham itu ini tidak syak lagi judi. Yang di bursa saham itu jelas judi. Ya. Untung miliaran cuman 1 jam. Begitu pula 1 jam rugi miliaran. Sifat judi kan seperti itu. Cepat sekali. Ya, ada pertanyaan? Ya, itu kan ada bunganya, ya kan?
Lepas itu ada bunganya, ya kan? Nah, ketika ada bunganya, ya riba, haram, ya kan? Ya bisa saja nabung di bank, karena ya mungkin darurat ya. Bunganya jangan, ribanya jangan. Ya mungkin ambil, tapi berikan ke fakir miskin yang kelaparan, untuk pembangunan jalan. Jangan kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Tabungan emas juga gimana? Justru itu yang selamat, emas. Emas boleh beli. Emas itu kita nyimpen tahun 1945 sekilo. Sampai sekarang tetap sekilo juga kan? Harganya berubah. Karena memang sebetulnya emas itulah uang. Stabil. Emas itulah uang. Nabi uangnya pakai apa? Iya, dinar, dirham, emas, perak. Bukan bohong-bohongan. Beda dengan uang kita kan bohong-bohongan. Kertas doang tulis 0, 0, 0, 0. Bohong-bohongan doang. Iya, ditulisnya doang 0, 0. Wah, makanya rentan sekali. Coba kalau emas, ya. Ibu masih ingat dulu Nabi nyuruh Urwah beli kambing 1 ekor, ngasih duit berapa? 1 dinar. 1 dinar. Memang harga kambing ya sekitar segitu. 1 dinar, lebih dikit, kurang dikit. Ya rata-rata. Ya. Coba ibu tanya di Antam atau di mana? 1 dinar. Kan ada dinar kan sekarang? Berapa coba? 1 dinar berapa sekarang? Berapa rupiah? Ya sekitar 4 jutaan kan? Dapat nggak seekor kambing? Iya. Di zaman Nabi 1 dinar seekor kambing. Sekarang 1 dinar seekor kambing. Luar biasa itu. Nah coba rupiah. Nggak usah di zaman Nabi, di zaman Pak Karno aja dah. 1 juta di zaman Pak Karno dengan 1 juta sekarang. Sama apa beda? 1 juta di zaman Pak Karno barangkali pergi haji sekeluarga. Ya. Sekarang boro-boro. Nyunatin anak aja nggak berani kan, punya duit 1 juta. Ya. Nraktir orang 5, 6 masuk restoran, mikir-mikir. Bawa duit 1 juta ya kan? Itulah. Karena bukan emas. Karena bohong-bohongan. Coba mengikuti sunnah Nabi. Luar biasa sunnah Nabi itu kalau diamalkan. Hanya sayang kaum muslimin tidak mengamalkan sunnah Nabi.